Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, secara khusus buat jemaat HKBP Kayu Tinggi, meskipun kita tidak bisa beribadah seperti biasanya di gereja, namun ibadah online ini tidak mengurangi hati kita untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan Allah. Di Minggu Palmarum ini, firman Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, topik minggu kita adalah sambutlah Rajamu datang. Di Minggu Palmarum ini, kita kembali diajak untuk mengingat kisah Yesus yang masuk ke Yerusalem dengan orang-orang yang menyongsong dan mengarak Dia sambil berseru, "Hosiana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Dia menaiki seekor anak keledai muda, dan orang-orang menyambutnya dengan menghamparkan pakaian mereka di jalan, memotong ranting-ranting daun palma dan menyebarkannya di jalan. Saudara-saudara, apakah arti Palmarum bagi orang banyak pada waktu itu? Begitu juga dengan orang-orang Farisi dan para imam. Dan apakah arti Palmarum secara ilahi yang dipahami oleh Yesus Kristus? Dan ini akan kita bawa di tengah konteks pada hidup berbangsa dan di tengah pandemi COVID-19 pada masa ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, orang banyak pada waktu itu memahami bahwa Yesus datang ingin membawa kemenangan di tengah mereka hidup menderita, di tengah mereka hidup dijajah oleh bangsa Romawi. Oleh karena itu, mereka mengharapkan Yesus akan membawa kemenangan sama seperti Raja Daud dengan Raja Salomo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ini sangat mendasar karena Yesus pada waktu itu sudah membangkitkan Lazarus yang sudah mati dari kubur selama 4 hari. Dan Yesus juga sudah memberi makan 5.000 orang. Oleh karena itu, orang banyak sangat berharap kepada pribadi Yesus. Tapi saudara-saudara, apa yang dialami oleh orang-orang Farisi dan juga para imam pada waktu itu? Mereka berbeda memahaminya. Mereka benci, iri hati atas kepopuleran Yesus pada waktu itu, sehingga mereka berusaha untuk membunuh
Yesus. Mereka berusaha agar Yesus tidak populer. Mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Maka Palmarum membuat mereka menjadi sedih hatinya karena kepopuleran Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, Yesus sendiri memahami Palmarum berbeda dari orang banyak, dan begitu juga dengan orang Farisi. Yesus memahaminya dengan berkata, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Seperti yang tertulis di Zakaria 9 ayat 9. "Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Artinya, Palmarum sebagai rencana keselamatan yang sedang dikerjakan Tuhan melalui pribadi Yesus Kristus. Dia sebagai Mesias yang rendah hati, yang akan memikul salib dan menderita, menjadi raja di atas segala raja, yang akan memberikan kemenangan atas dosa, yang akan memberikan kesembuhan atas segala penderitaan di muka bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, teks ini sangat kontekstual pada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana Palmarum ini juga menyuarakan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dan saat ini kita mau memahami Palmarum itu menjadi lebih baru lagi, tetapi berdasar kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus, yaitu, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu duduk di atas seekor keledai muda." Oleh karena itu, saya coba membagikan 3 hal dari teks ini. Yang pertama, bagaimana kita menjadi orang yang tetap tenang, damai, dan saling menguatkan. Jangan takut terhadap pandemi COVID-19 ini. Dan jangan juga kita menjadi orang yang menebarkan ketakutan bagi orang-orang yang tidak paham, tidak tahu, sehingga mereka diliputi rasa khawatir yang berlebihan. Yang kedua adalah bagaimana kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi, pribadi-pribadi yang mendoakan saudara-saudara kita yang berjuang menghadapi COVID-19 ini. Bagaimana kita juga bisa merasakan duka yang dihadapi, yang dialami oleh saudara-saudara kita karena anggota keluarga mereka sudah berpulang ke hadirat Tuhan Allah. Kita juga menjadi pribadi yang merasakan apa yang dirasakan oleh para medis yang berjuang di garda depan. Kita juga merasakan bagaimana pemerintah yang hadir dengan terus berjuang agar pandemi COVID-19 ini berhenti dan juga tidak menyebar terus di Indonesia ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, poin yang ketiga dari teks ini, bagaimana kita belajar juga agar berseru dalam iman di tengah keheningan dan di tengah penghayatan kita. Bahwa ketika kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita beribadah di rumah, jangan itu menghentikan kita untuk percaya kepada Tuhan Allah. Mari terus untuk menyambut Dia yang akan datang untuk menghapus segala duka dan penderitaan kita. Bahwa Dia itu adalah Allah yang berkuasa atas semuanya. Bukan penderitaan itu yang berdaulat atas kita. Bukan pandemi COVID-19 ini yang berdaulat atas kita. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat. Oleh karena itu, teruslah bersandar kepada Dia yang
adalah raja di atas segala raja. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, melalui teks ini, jangan biarkan COVID-19 ini membuat hidup rohani saudara menjadi jauh dari Tuhan Allah, tetapi seharusnya kita semakin dekat kepada Tuhan Allah. Sambutlah Dia, percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan Allah atas firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Allah, kami terus menyambut kedatangan-Mu di tengah hati kami, di keluarga kami, di persekutuan di gereja-Mu, bahkan bagi bangsa kami. Tuhan Allah, kami pada saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat sebagian orang khawatir, takut, dan bahkan duka meliputi sebagian dari saudara-saudara kami. Ya Allah Bapa, ajarlah kami untuk terus percaya dan bersandar kepadamu bahwa Engkau berdaulat atas itu semuanya. Tuhan Allah, ajar juga kami untuk hidup saling mengasihi dan percaya kepadamu. Berkatilah pemerintah kami, berkatilah para medis yang berjuang di garda depan, berkatilah saudara-saudara kami yang terus berjuang menghadapi sakit penyakit ini, berkatilah Tuhan bangsa kami, dan secara khusus buat jemaat HKBP Kayu Tinggi. Dengar dan sempurnakanlah doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.